perang ini ya, penaklukan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Ghazwatul Fathi fi 20 min Ramadan. Jadi penaklukan kota Mekah ketika itu, pembebasan kota Mekah itu, kok bisa kaum muslimin memerangi daripada orang-orang Quraisy ketika itu, orang-orang Mekah. Nah, sababuha, penyebabnya kenapa terjadinya peperangan Ghazwah, peperangan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Penyebabnya yaitu anna Quraisyan naqadat syarton min syuruti sulhil Hudaybiyah. Bahwasanya ketika itu orang-orang Quraisy telah melanggar daripada perjanjian yang telah dibuat, yang mana perjanjian tersebut dibuat ketika kemarin, yaitu di mana, di Sulh Hudaybiyah. Nah, di perangan Hudaybiyah, di Sulh Hudaybiyah membuat perjanjian, bahkan mereka sendiri, perjanjiannya mereka sendiri yang membuat. Nah, perjanjiannya itu mereka yang buat, nah pengen disetujuin sama Nabi Muhammad, kayak gitu. Bahkan licik, perjanjiannya licik gitu. Jadi berat sebelah nggak adil, berat sebelah nggak rata, nggak sama gitu, lebih memberatkan daripada kaum muslim. Tapi apa nyatanya? Nyatanya bahwasannya orang-orang Quraisy mengingkari janjinya. Nah, seperti itu. Wasa'adu man adahum ala kita liman ada rasul. Nah, itu bahwasanya kaum-kaum Quraisy ini membantu orang yang dia lindungi untuk membunuh orang yang dilindungi oleh Nabi Muhammad. Nah, maksudnya orang di sini adalah kaum kabilah. Dan di situ ada di catatan kaki wadzalika anna rajulan min qabilah Bakar. Nah, Bani Bakar, bahwasanya ada seorang dari kabilah Bakar allati dakhalat fi adihim, yang masuk perjanjian, yang sudah terikat di perjanjian antara Bani Bakar dengan siapa? Dengan kaum tadi, kaum Quraisy. Nah, seperti itu. Waqafa yatagonna bihija ya. Bihija apa? Iya. Waqafa yatagonna bihija'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fasami'ahu rajulun min qabilati Khuza'ah. Nah, ini kaum Bani yang dilindungi daripada Nabi SAW itu Bani Khuza'ah. Nah, jadi ada dua kelompok, ada dua kabilah, yang mana dua kabilah ini saling ikut ke Muslim dan juga ikut ke kafir. Nah, Bani Bakar ngikutnya ke siapa? Ke Quraisy. Nah, Bani Khuza'ah ngikutnya ke Nabi SAW, sehingga mereka ini berdua diamankan masing-masingnya. Bani Bakar diamankan oleh orang-orang Quraisy. Nah, Bani Khuza'ah itu diamankan oleh siapa? Oleh Muslim. Nah, oleh kaum muslimin. Ketika itu ada seorang yang tadi sudah diamankan oleh kaum Quraisy. Dia waqafa yatagonna bihija'ir Rasul. Dia diri tujuannya ngejek Nabi, nyanyi-nyanyi, mengeluarkan sihir, nyanyi-nyanyi, tapi sambil ngejek Nabi SAW. Fasami'ahu rajulun min qabilati Khuza'ah. Akhirnya orang tersebut yang tadi dari kabilah Bani Bakar, orang yang ngejek tadi kepada Nabi SAW, nah, terdengarlah ejekannya itu oleh Bani Khuza'ah. Nah, Bani Khuza'ah orang yang diamankan oleh umat muslim gitu. Allati dakhalat fi ahdi Rasul. Nah, Bani Khuza'ah inilah yang terikat dengan kaum muslimin di dalam pengamanannya. Faqama hadza fadarabahu. Langsung berdiri itu orang dari kaum Bani Khuza'ah berdiri karena dia tidak mengenakan ngejek Nabi. Akhirnya dia diri, kemudian dipukul tuh orang tadi yang dari Bani Bakar tersebut. Kemudian fataharraka Banu Bakar, kemudian bergerak, bangkit lagi kemudian, yaitu Bani Bakar. Wa talabu al-musa'adah min Quraisy, bangun, bangkit. Akhirnya dia setelah itu lari, dia nyari bantuan, nyari pertolongan. Nah, nyari pertolongannya ini yaitu kemana? Ke kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy ketika itu adalah siapanya? Yang di Cincin. yang memiliki ikatan janji dengan Bani Bakar. Yang mana Bani Bakar ketika ada apa-apa diamankannya, diselamatkannya oleh orang-orang Quraisy. Nah, seperti itu. Ba'anuhum sirran. Kemudian akhirnya dibantu tuh sama orang-orang Quraisy, minta bantuan, ana gini. Nah, seperti itu. Ana dipukul belakang ana, waduh, dijitak kepala ana gara-gara ana ngejek Nabi Muhammad sama siapa? Kaum Khuza'ah. Emang dua-dua ini Khuza'ah sama Bani Bakar emang ada aja gitu. Pengen perang mulu keduanya. Akhirnya ya udah. Akhirnya malah dibantu. Kata orang Quraisy, gimana kalau kita serang Bani Khuza'ah? Tenang aja. Nanti semua pasukan ana yang masuk. Nanti semua senjata ana yang masuk. Kata orang-orang Quraisy tuh. Ana pasok semua senjata. Ana bantuin. Nah, nanti dari kaum ana akan membantu daripada kaum kalian untuk melawan Bani Khuza'ah tadi. Nah, kemudian setelah itu wa tawajjahu ila Khuza'ah faqatalu minhum. Nah, akhirnya mereka datanglah menyerbu daripada kaum Khuza'ah setelah dibantu, setelah dapat
provokasi daripada kaum Quraisy. Dibantu datang tuh mereka. Setelah datang seperti itu, kemudian mereka berperang dan ada yang terbunuh dari kaum Khuza'ah. Ma yazidu 'alal 'ashrin, enggak banyak. Tidak lebih dari 20, tidak lebih dari 20. Berperangnya mereka ini tidak lebih dari 20. Arsalat Khuza'ah Rasulah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mengutus Bani Khuza'ah ketika selesai itu perang cekcok, perang. Akhirnya selesai, semua mereka masing-masing ini kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian Khuza'ah ngirim sebuah utusan supaya mengatakan cerita yang terjadi tentang masalah apa? Provokasinya orang-orang Quraisy dan peperangannya Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ketika itu. Nah, akhirnya ngirim sebuah utusan datang kepada Nabi SAW dan menceritakan daripada hal yang terjadi. Falamma akhbarahu qala alaihi salatu wassalam wallah, nah apa, la'amna apa, la'amna annakum, oh ain ya. Terus kemudian kata Nabi SAW ketika utusan daripada Bani Khuza'ah menceritakan hal tersebut, kemudian Nabi menjawab, wallah la'amna annakum mimma apa? Asna'u min nafsi. Mimma asna'u min nafsi minhu. Tenang saja, kata Nabi SAW, wallah demi Allah sungguhnya aku akan menyelamatkan kalian, aku akan membela kalian mati-matian karena kalian ini berada di dalam perjanjianku, kata Nabi SAW, bahwasanya kami akan mengamankan kalian sebagaimana kami mengamankan diri kami. Nah seperti itu. Kemudian akhirnya setelah itu amma Quraisy fa innaha nadimat ala fa'latiha. Setelah itu kemudian setelah ribut perang apa segala macam sampai ada yang terluka, ada yang meninggal. Nah, kemudian orang-orang Quraisy menyesal terhadap yang sudah dilakukan, menyesal orang-orang Quraisy. Waduh, kata orang Quraisy, nyesal anak udah membantu daripada kaum Bani Bakar, membantu daripada Bani Bakar berperang dengan Bani Khuza'ah. Mikir dua kali, bahasa kita mah mikir dua kali nih. Waduh, nyesal anak katanya, kata orang-orang Quraisy, nyesal saya. Ini bagaimana nih seandainya misalkan itu Bani Khuza'ah nanti bercerita kepada Nabi Muhammad, ini bagaimana? Nah, sampai-sampai di situ Abi Sufyan. Nah, Abi Sufyan suaminya daripada Hindu. Nah, Abi Sufyan ini adalah pemuka, ketua daripada kalangan Quraisy ketika itu. Jadi ketuai kalangan Quraisy ini oleh Abi Sufyan. Nah, mereka ngobrol dengan Abi Sufyan, langsung bagaimana, apa yang harus kita apa yang harus kita lakukan nih. Akhirnya kemudian ngumpul-ngumpul musyawarah, bagaimana kalau kita bunuh aja sekaligus itu semua daripada Bani Khuza'ah supaya mereka tidak bercerita kepada Nabi itu. Akhirnya nggak bisa karena ini telat kabarnya nih gitu, bahasanya ini telat nih, nggak mungkin, pasti udah kejadian nih, pasti mereka kayaknya lagi menuju kepada Nabi Muhammad, lagi menceritakan yang sedang terjadi. Akhirnya kalau belum bagaimana, seperti itu. Ya udah kalau begitu gini aja, kita ngomong kepada Muhammad bahwasanya kalau kita udah selesai dengan Bani Bakar, katanya bahwasanya kita nggak ada hubungan terikat lagi dengan Bani Bakar, saling mengamankan itu, nggak ada hubungan lagi, pokoknya kita ini sudah bermusuhan, kita sudah sudah nggak ada perjanjian dengan Bani Bakar. Akhirnya Quraisy nggak bisa, ada orang Quraisy, kita ini orang Quraisy terkenal akan janji, katanya. Kalau seandainya kita mengingkari janji, kita yang salah, dan kita nggak, dan kita ini orang-orang Quraisy tidak seperti itu gitu. Itu akhirnya kemudian Abi Sufyan mengatakan, ya sudah sekarang gini aja, barangkali Muhammad mau mendengarkan ucapan anak, kata Abi Sufyan. Nah, emang ente mau ngomong apa, kata yang lain. Kata Abi Sufyan mengeluarkan ide bahwasanya anak bakalan ngomong ke Muhammad bahwasanya kita akan memperbaharui daripada perjanjian. Nah, yang mana perjanjian di Sulh Hudaybiyah di kemarin kan ada ada beberapa poin perjanjiannya. Nah, diantaranya apa? Gencatan senjata, berhenti peperangan selama 10 tahun. Nah, sekarang kita perbarui janji tersebut supaya selamanya kita yang namanya berhenti peperangan. Selamanya nggak ada peperangan dah, katanya gitu. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ya kalau memang kabarnya benar, belum sampai ke Nabi SAW dari Bani Khuza'ah. Kalau sudah sampai, bagaimana nanti ente pas sampai di sana bisa-bisa ente mati lagi. Udah tahu soalnya Nabi Muhammad. Akhirnya ya udah, makanya itu kata Abi Sufyan, ana bakalan buru-buru datang ke sana supaya Muhammad ini belum tahu kabar daripada Bani Khuza'ah, padahal Nabi Muhammad sudah tahu. Nah, tadi diceritakan sama yang utusan tadi dari Bani Khuza'ah. Kemudian akhirnya wa arsalat Abu Sufyan bin Harb ila Nabi SAW. Nah, akhirnya kemudian jalanlah Abu Sufyan menemui daripada Nabi SAW untuk memperbaharui janjinya. Nah, kemudian kala mawasal Madinah, ketika Abu Sufyan sampai ke Madinah, terus ja'a ila Rasulullah SAW wa talaba minhu tajdidal muahadah. Nah, ini kemudian nyamperin Nabi, ngomong ke Nabi bahwasanya, ya Rasulullah, ana pengen memperbaharui perjanjian, katanya. Dimana kita adakan gencatan senjata ini untuk selamanya gitu.
Faqala alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi ketika Abi Sufyan datang, itu Nabi pura-pura nggak tahu, gitu. Dan Abi Sufyan juga memang tidak menceritakan bahwasanya anak habis perang, bantuin daripada Bani Bakar perang sama Bani Khuza'ah gitu. Enggak ngomong, langsung ujuk-ujuk ngomong seperti itu. Itu kita perbaharui perjanjian kita. Nah, karena kalau perjanjian diperbaharui, nah ketika tadi Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah itu aman, karena perjanjiannya diperbaharui. Nah, selesai dah perjanjian yang awal, nah, seperti itu. Akhirnya kata Nabi SAW, hal min harab, apakah ada peperangan katanya? Qala, kata Abi Sufyan, lah nggak ada ya Rasulullah, nggak ada Muhammad. Kata Nabi SAW, nahnu ala muddatina wa sulhina. Nah, kami ini sekarang ini ada dalam perjanjian kami, gitu. Dan kami ini sekarang ada dalam masa kami, waktu kami, maksudnya masih masuk perjanjian gitu. Kami ini masih masuk perjanjian gitu. Nah, nggak ada yang lain, kami masih masuk perjanjian. Kemudian akhirnya ada sebuah riwayat yang lain, akhirnya Abi Sufyan itu meminta bantuan. Sebelumnya nih, sebelum datang ke Nabi, tadi kan menceritakan di sini datang ke Nabi kan. Nah, sebenarnya sebelumnya ada riwayat menceritakan bahwasanya sebelumnya itu Abi Sufyan datang dulu ke siapa? Ke anaknya. Nah, karena kebenaran Abi Sufyan ini siapa? Siapa Abi Sufyan? Mertuanya Nabi. Mertuanya Nabi. Ada Ummu Habibah. Nah, ada anaknya Abi Sufyan, Ummu Habibah, yang mana Ummu Habibah ini adalah salah satu daripada istri Nabi. Nah, sebelum Abi Sufyan itu datang ke Nabi, awalnya dia datang ke anaknya dulu. Kebenaran ketika itu, malam itu Nabi SAW bukan jatah bagian di rumahnya Ummu Habibah. Datang, Assalamualaikum biasa. Dengan akhlak Ummu Habibah, nah, dengan sopan santunnya, meskipun Abi Sufyan ini berbeda agama dengan Ummu Habibah. Nah, seperti itu biasa dipersilakan masuk segala macamnya. Langsung ngomong tuh Abi Sufyan bahwasanya, wahai anakku, bagaimana tanggapanmu seandainya aku ini akan meminta kepada Muhammad kalau aku ini ingin memperbaharui daripada perjanjian. Nah, kata Ummu Habibah, wallahu alam, ana nggak tahu gitu. Dan yang saya tahu nggak mungkin Nabi ingin merubah janjinya ketika tidak ada kejadian apapun. Nah, nggak mungkin gitu. Nabi ini teguh dalam perjanjiannya. Nah, akhirnya datanglah, ini nggak mungkin. Sampai-sampai katanya ada riwayat ketika Abi Sufyan pengen duduk di atas tikarnya tuh, di atas kasur Nabi itu, nggak boleh katanya. Nggak boleh kata Ummu Habibah. Karena kenapa? Oh, Anda kafir. Engkau ini kafir wahai ayahku. Sedangkan Nabi Muhammad ini adalah suamiku dan juga dia Islam. Nah, engkau najis gitu. Akhirnya nggak boleh. Nah, setelah itu kemudian kembali datanglah ke para sahabat pemuka ketika itu, kayak seperti siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali datang tuh. Nah, paling terakhir Sayyidina Ali yang didatangi oleh Abi Sufyan. Sampai setelah dari Ummu Habibah anaknya datang langsung ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, saya minta pertolongan nih. Nah, tolong jamin saya supaya Nabi Muhammad mau yang namanya memperbaharui janjinya. Akhirnya Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Itu semua urusan Nabi katanya. Ayo datang lagi ke Umar. Umar pun sama seperti itu. Datang ke Utsman. Utsman pun sama seperti itu. Datang ke Ali. Sayyidina Ali pun sama seperti itu. Cuman dikasih solusi sama Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, Anda punya satu solusi. Cuman Anda tidak menjamin bahwasanya solusi ini akan membantu daripada keinginanmu, wahai Abu Sufyan katanya. Apaan tuh? Nah, kata Sayyidina Ali, nanti nih besok pagi-pagi ente umumin semua tuh orang. Semua orang yang ada di Madinah, ente umumin. Nah, kemudian di situ ente minta sama mereka bagaimana kalau kita mengadakan yang namanya perbaruan janji. Nah, kalau mereka setuju, maka Nabi Muhammad bisa setuju. Gitu. Akhirnya, tapi dijamin gak nih? Kata Sayyidina Ali, ya Anda juga nggak tahu, nggak mungkin. Karena ketika itu mereka kaum muslimin, umat muslim ketika itu apa? Sangat-sangat yang namanya kompak. Kata Nabi A, A. Kata Nabi B, B. Kata Nabi C, C. Dan nggak pernah umat muslim ketika Nabi menyampaikan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, itu umat muslim, para sahabat ketika itu banyak nanya. Nah, kata Nabi A, A. Nanya langsung, kenapa ini? Enggak. Kata Nabi, perang, siapkan baju perang. Siap, langsung perang. Tuh, para sahabat tuh seperti itu. Jadi nggak banyak nanya, kira-kira perang kemana, kepo gitu, kayak zaman sekarang kepo, sampai di apa namanya, dicari-cari selahnya gimana nih caranya biar dia mau cerita. Nah, enggak seperti itu. Para sahabat seperti itu. Dan mereka, keyakinan mereka sangat kuat terhadap Nabi SAW. Makanya nggak kepo, mau gimana kejadiannya pokoknya langsung gitu. Nah, kemudian setelah itu akhirnya apa yang telah dilakukan sama Abi Sufyan ternyata khaib. Nah, yaitu gagal. Akhirnya faraja Abu Sufyan, akhirnya balik tuh Abu Sufyan. Nah, amar Rasulullah SAW fa innahu amaro ashabahu bis safar faqala lahu Abu Bakar. Nah, kemudian sedangkan ketika Abu Sufyan balik ke Mekah karena tidak membawakan hasil. Nah, kemudian Nabi SAW ketika itu memerintahkan para sahabat untuk safar pergi. Nah, kemudian Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, awalaisa bainaka wa baina Quraisy ahdun. Nah, bukankah di antaramu dengan di antara daripada orang-orang Quraisy itu masih memiliki perjanjian? Kemudian kata Nabi SAW menjawab, qala na'am walakin godaru wa naqdu.
Akan tapi mereka lah telah mengkhianati kita. Nah, mereka lah telah membatalkan perjanjiannya. Kemudian akhirnya turun ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatakhidu, jangan jadikan musuhku dan juga musuh kalian aulia sebagai pemimpin. Tulquna, yang kalian beri ilaihim kepada mereka, bil mawaddah, beri dengan kasih sayang, cinta. Waqad kafaru, mereka itu sudah kufur, mengingkari bima ja'akum, terhadap apa yang telah datang kepada kalian, minal haq, dari sebuah kebenaran. Bahkan mereka ini yukhrijunar rasul wa iyyakum, bahkan mereka ini orang-orang kafir ini, musuh kalian, musuhku, kata Allah, telah mengeluarkan kalian, telah mengeluarkan rasul kalian, mengusir, antuk minu billah rabbikum, hendaknya kalian ini beriman kepada Allah Tuhan kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, kalau seandainya kalian keluar berjihad di jalanku dan semata-mata wabtigu amaradati, semata-mata berharap keriduanku, tusirruna ilaihim bil mawaddah, maka kalian sembunyikan dengan rasa cinta itu, wana alam, kalian sembunyikan mereka dengan rasa cinta tersebut, sedangkan wana alamu, tapi Anda tahu, bima akhfaitum, apa yang kalian sembunyikan, wa ma a'lantum, dan apa yang kalian tampakkan, wa may yaf'al minkum, dan orang yang melakukan tersebut daripada kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia sudah tersesat pada jalannya yang lurus. Nah, seperti itu. Makanya akhirnya turun tuh ayat tersebut ketika tadi ada orang munafik. Itu, ada orang munafik. Yukhbiruhum bi azmi. Jadi wa arsala ba'dul munafikin kitaban li Quraisy, gitu. Jadi ketika itu ada salah satu sebagian daripada orang munafik nulis surat buat ke orang-orang Quraisy, gitu. Yang mana yukhrijuhum bi azmi rasul. Yukhbir, yang mana menceritakan, tulisan surat itu yang mana menceritakan bahwasanya niatnya daripada Nabi, tujuannya Nabi SAW, gitu. Alimar Rasulullah SAW, akhirnya diketahuilah hal tersebut oleh Nabi SAW. Nah, walamar rajul, akhirnya Nabi SAW mencela orang tersebut, menghukum orang tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang tadi. Nah, yaitu hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian, yaitu orang yang kalian kasih sayangi. Nah, itu. Dan juga orang yang menjadi pemimpin, itu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu setelah kembalinya Abi Sufyan, nah pas ketika itu kan Abi Sufyan kembali, kemudian Nabi SAW setelah Abi Sufyan kembali, pas malamnya kan ketika itu kan yang tadi anak bilang, Nabi nggak ada di rumahnya Ummu Habibah, karena ketika itu memang bukan malamnya Ummu Habibah. Akhirnya kemudian datang Nabi Muhammad kepada Ummu Habibah, kata Nabi SAW, ini rasa-rasanya roman-romannya nih ada Abi Sufyan, bapak ente datang ke sini nih, katanya, kata Nabi SAW. Kemudian kata Ummu Habibah, ya betul, langsung diceritakan semua oleh Ummu Habibah, bahwasanya dia datang ke sini supaya anak ngomong, supaya engkau ya Rasulullah agar menyetujui daripada keinginannya, yang mana keinginannya Abi Sufyan ini adalah memperbaiki daripada janjinya atau memperbaiki perjanjian. Nah, kemudian akhirnya setelah itu langsung, seperti itu langsung Nabi SAW kembali ke rumah Aisyah. Ketika itu langsung kata Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah istriku, siapkan baju perang, langsung gitu. Siapkan baju perang. Nah, ketika itu. Nah, kemudian setelah menyiapkan baju perang, Sayyidah Aisyah menanyakan, ya Rasulullah, kita akan berperang kemana? Katanya. Tolong kabar ini jangan engkau kasih tahu ke siapapun. Gitu. Jangan pernah engkau kasih tahu kabar ini ke siapapun. Gitu. Bahwasanya sungguhnya aku akan berperang melawan daripada orang Quraisy. Langsung diam. Nah, pas Nabi keluar, biasa mengumumkan kepada yang lain bahwasanya kita akan berperang gak lama lagi, persiapkan. Dan semua kata Nabi ini tutup semua pintu masuk kota Madinah ketika itu. Pokoknya semua pintu masuk kota Madinah tutup. Jangan yang ada dibuka. Jangan sampai ada yang terbuka. Pokoknya semua pintu masuk Madinah dari setiap penjuru tutup. Kalau ada orang yang datang, masukin, jangan sampai keluar. Gitu. Terus kalau ada orang yang mau keluar nih, kayak orang munafik atau siapa itu tuh, dia mau keluar, jangan suruh keluar, tapi suruh tunggu di dalam. Pokoknya nggak boleh ada yang keluar. Kalau udah masuk nggak boleh ada yang keluar. Gitu. Kalau ada tamu datang masuk, nah terus dia diam situ selama sampai beberapa hari, sampai Nabi memerintahkan dia baru boleh keluar gitu. Karena kenapa? Karena yang mau kita perangi ini nggak boleh tahu kabar. Jadi jangan sampai kabar tersebar bahwasanya kita ingin berperang kepada kaum tersebut, paham nggak? Nah itu. Akhirnya semua tuh sampai semuanya dilakukan sama para sahabat. Semua sampai nggak ada yang namanya mata-mata jasus apa segala macam, nggak ada. Semua ditutup itu. Ada dari kaum Gotopan datanglah sekitar 2000 pasukan, 2000 apa berapa ratus gitu. Pokoknya datang hasil pemimpin Gotopan dan juga kaumnya datang kepada Nabi Muhammad SAW.
masuk di pintu Madinah. Assalamualaikum. Nah, biasa. Ana mau menemui Nabi. Kata kaum gue topan nih. Mau ngapain ente mau menemui Nabi? Ana ingin masuk Islam, kata kaum gue topan. Bersama dengan kaum anak. Oh, sama anak buahnya. Langsung, ya sudah. Silahkan kalian masuk. Cuman Nabi berpesan, ketika kalian sudah masuk ke dalam, kalian tidak boleh keluar. Gitu. Sehingga Nabi SAW membolehkan kalian keluar. Sampai batasnya Nabi membolehkan kalian keluar. Akhirnya ya sudah, akhirnya masuk dalam. Langsung, ya Rasulullah, kami ingin masuk Islam bersama dengan anak buah kami, kaum kami ini semuanya masuk Islam semua, dan semua di situ menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ke kaum Gotopan, wahai kaum Gotopan, kita akan berperang, kalian bersiap-siap ikut di dalam peperangan kami, dan tolong kalian jangan sebarluaskan bahwasanya kami ingin berperang. Nah seperti itu. Kemudian setelah itu ada lagi kaum Bani apa gitu datang mau masuk Islam juga, sama masuk terus nggak bisa keluar gitu. Akhirnya langsung Abu Bakar datang ke rumah anaknya siapa? Aisyah. Nah, datang ke rumah anaknya Aisyah, langsung ngomong, ya Aisyah, wahai anakku, ini baju perangnya Nabi. Nah, baju perangnya Rasulullah. Apakah Rasulullah ingin berperang? Kata Sayyidah Aisyah, ya ayahanda, bahwasanya Rasulullah ingin berperang. Kemana Rasulullah ingin berperang bahwasanya? Kami belum tahu kabarnya, kata Abu Bakar. Kemudian kata Aisyah, wahai ayahku, bahwasanya Nabi SAW tidak menginginkan siapapun yang tahu kita akan berperang melawan siapa. Nah, dan Nabi menyembunyikan hal tersebut. Terus, apakah engkau tahu kita akan berperang dengan siapa? Tahu. Cuma Nabi mengatakan bahwasanya aku tidak boleh memberi informasi ini kepada siapapun. Oh ya sudah, ya udah. Nah Abu Bakar seperti itu yang tadi Anda bilang. Para sahabat nih nggak kepo, nggak ayolah kasih tahu, karena kan bapak ente gitu, enggak. Ayolah wahai anakku, masa ente gitu. Dikit aja kira-kira, atau kasih clue, kira-kira ke siapa? Nah enggak seperti itu. Nah jadi pokoknya nggak kepo mereka. Oh ya sudah, langsung balik kembali. Nah, terus kemudian Abu Bakar juga menyiapkan. Kemudian pas kebenaran papasan. Nah, Abu Bakar keluar dari rumah, rumah Sayyidah Aisyah. Nah, papasan sama Nabi. Ya Rasulullah, apakah benar kita ingin berperang? Bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan kita ingin berperang. Betul. Kemana kita akan berperang ya Rasulullah? Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Kata Nabi SAW, kita akan berperang melawan orang-orang Quraisy. Gitu. Lah kok bisa? Karena mereka telah mengingkari janji. Pantes, kata Abu Bakar nih. Kemarin ada Abu Sufyan datang. Dia meminta pendapat terhadap aku. Bagaimana kalau seandainya kita mengadakan perjanjian baru? Nah, itulah. Nah, kemudian kata Nabi, nah disitulah itu. Abu Sufyan tahu karena dia sudah mengingkari janji kaumnya, sehingga dia datang ke sini ingin memperbaharui janji. Nah, gitu. Oh, pantas seperti itu. Akhirnya semua Umar kasih tahu, ya Umar, siapkan baju pasukan perang, kita akan berperang. Nggak lama lagi katanya. Semua sudah disiapin. Nah, semua juga pintu-pintu masuk Madinah semua ditutup, dan bahkan orang yang berdagang nih menuju Syam, menuju Mekah, menuju kemana-mana itu ditutup. Jangan sampai ada yang ini gitu katanya. Akhirnya ada salah satu sahabat, ini sahabat memiliki kemuliaan juga, memiliki kemuliaan. Yang mana sahabat ini yang pernah ikut di perang Badar, kalau nggak salah Hatim. Nah, Hatim ceritanya dia ngumpet-ngumpet. Kan Nabi jangan sampai kabar ini tersebar kemana-mana. Tapi di situ Hatim malah nulis surat. Ngirim suratnya kemana? Ke Mekah. Ya memang Hatim belum tahu ini kabar bahwasanya Nabi bersiap-siap untuk menyerang kota Mekah. Memang nggak tahu Hatim. Cuman dia jaga-jaga. Karena kenapa? Karena di sana banyak keluarganya itu yang belum masuk Islam, yang namanya Hatim, yang namanya meskipun Hatim memiliki keluarga dan belum masuk Islam, tetap namanya ada rasa ini gitu kan, ada rasa sayang atau apa gitu, wajar gitu. Nah Hatim ini nggak pengen keluarganya yang di Mekah, kaum Quraisy ini kenapa gitu, makanya nulis surat tuh Hatim bahwasanya ana dapat kabar dari sini Nabi Muhammad sedang siap-siap ingin mengadakan peperangan, dan kami tidak tahu, kata Hatim, perangnya Nabi Muhammad ini kemana. Cuman yang pasti ini pasukannya sangat banyak katanya, 10.000 pasukan, sampai 10.000 pasukan Nabi mempersiapkan untuk perang ini. Cuman Nabi belum ngasih tahu kemana dia akan berperang. Cuman jaga-jaga, takutnya dia memerangi kota Mekah. Nah kami meminta perlindungan supaya kalian menjaga keluarga kami. Nah akhirnya dikirim tuh surat, ditulis sama Hatim. Nah dikasihkanlah kepada wanita. Nah itu surat ditaruh di rambutnya, ya, pakai kerudung kan, ditutup, taruh di kerudungnya, dipakaikan, langsung kemudian jalan tuh wanita. Nah kebetulan Nabi mukjizat, penuh dengan mukjizat ya, penuh dengan yang namanya ilham, mukjizat dari Allah. Nabi tahu, kata Nabi, wahai Ali, tolong kejar wanita itu. Nah itu udah lari cepat, udah jauh. Wanita yang mana ya Rasulullah? Pokoknya kejar, cepat ente cari, ada di depan ada seorang wanita. Jadi dikasih tahu ciri-cirinya, cepat kejar wanita tersebut. Akhirnya dikejar sama Sayyidina Ali. Nah dikejar sama Sayyidina Ali, kemudian wahai wanita, sungguhnya engkau disuruh berhenti oleh Nabi Muhammad dan engkau tidak boleh keluar. Enggak, anak enggak keluar, kata itu wanita. Ayo cuma mau ke depan gitu. Padahal iya ke depan nanti enggak ada, kabur kan gitu ya. Nah enggak, cuma anak ke depan. Oh enggak, tetap engkau enggak boleh. Akhirnya kemudian
sungguhnya Nabi SAW mengatakan kepadaku, engkau adalah mata-mata. Engkau adalah mata-mata dan engkau akan membawa sesuatu terhadap orang Quraisy katanya. Enggak, Ana enggak bawa apa-apa. Yang benar ente, benar. Langsung kemudian Ana mengatakan ini mendapat kabar dari Rasulullah SAW. Langsung kemudian wanita tersebut langsung bergetar hatinya, ketakutan. Waduh, Nabi Muhammad akhirnya sambil gagap-gagap gitu, oh iya. Akhirnya diambil surat tersebut. Cepat bawa ke sini. Apa yang engkau bawa sebagai mata-mata yang buat dibawa ke orang Quraisy. Nah, akhirnya diambil surat tersebut. Pas dibaca, wah ternyata benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian dibaca, ternyata dari Hatim. Akhirnya disampaikanlah surat tersebut saya masih dinali kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dicari Hatim, panggil Hatim. Kemudian pas ngedengar bahwasanya itu surat dari Hatim, wah langsung biasa si Umar dengan gagahnya, dengan ganasnya dia mau main bunuh-bunuh aja langsung. Nah, Rasulullah biarkan anak bunuh, anak gatel, geram anak ngedengarnya. Hatim melakukan hal tersebut katanya. Sudah mengkhianati engkau ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, jangan. Kenapa ya Rasulullah? Kami tidak boleh mengeksekusi daripada Hatim. Mau gimana juga bahwasanya Hatim ini sudah mengikuti daripada peperangan Badar. Dan Allah sudah menjamin semua orang sahabat, semua kaum muslimin yang mengikuti perang Badar ketika itu Allah jamin apa? Selamat hidupnya dunia akhirat. Oh, luar biasa ya. Nah, dijamin sama Allah. Akhirnya dimaafkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian kata Nabi SAW, aku akan memaafkanmu dan tolong jangan engkau ulangi lagi. Baik Rasulullah. Akhirnya minta maaf dan mengakui kesalahannya karena dia ada rasa takut nanti keluarganya kenapa gitu. Padahal dia nggak tahu Nabi Muhammad. Bahkan ketika nanti ini penaklukan kota Mekah, emang Nabi Muhammad main tangan enggak kan? Nah itu sangat indah Nabi Muhammad. Enggak mungkin. Memang dianya sudah ketakutan seperti itu. Nah kemudian setelah itu, setelah menyiapkan pasukan, kemudian pasaro ilaihimur rasul sallallahu alaihi wasallam bi asyrati alafi rajulin kana soiman fa atar fi tariq. Nah ketika itu Nabi menyiapkan pasukan 10.000 pasukan. Bayangkan 10.000 pasukan, yang mana 10.000 nggak kayak dulu, nggak kayak tahun-tahun kemarin yang lembek-lembek, yang serba kekurangan. Enggak, sekarang pasukannya gagah, keren, kuat, terus persiapan perangnya juga hebat. Bahkan dikatakan riwayat semua mereka dari yang 10.000 itu nggak ada satupun dari pasukan yang jalan kaki, nggak ada ketika itu. Semua pakai kendaraan. Wah, ada yang pakai apa? Ada yang pakai motor Harley, PCX, Mio, wah Beat. Yang paling ini motor legenda. Yang paling rendah motor Vespa. Nah itu semua pakai semua kendaraan, sampai onta, kuda, semuanya pakai. Nah akhirnya nggak ada yang nggak pakai, semuanya siap-siap jalan tuh semua. Nah ketika itu mereka lagi puasa. Nah disinilah kemurahannya umat muslim, kemurahannya dari Allah untuk umat muslim apa? Meskipun mereka puasa, tapi mereka diperbolehkan buka ketika itu. Mereka kemudian di jalan buka. Nah, sampai akhirnya sampai di beberapa tempat bertemu tuh salah satu ada itu ya biasa ada orang yang lagi lulu lalang. Nah, lagi lewat segala macam lulu lalang. Nah, kebetulan itu adalah kaum dari Bani dari yang Bani bukan. Jangan yang ini Nabi. Bakar. Kaum Sakif, Hawazin. Ada salah satu daripada kaum Hawazin. Nah, ada lagi lulu lalang dari kaum Hawazin. Nah, kemudian pasukan banyak banget akhirnya. Nah, kemudian sahabat ngasih tahu kabar, "Ya Rasulullah, itu ada jangan-jangan ini mata-mata nih." Gitu. Karena ketika itu Nabi sudah berpesan, tolong semua jalan tutup, nggak ada yang jual beli ini imigran segala macamnya jangan tutup pokoknya itu. Ya supaya kita terlihat gagah berani dan segala macamnya, dan supaya nggak ada yang ini gitu, supaya nggak ada kabar-kabar terdengar bahwasanya Nabi keluar untuk berperang, nggak ada, supaya kaget gitu datang tahu aja dan mereka belum melakukan persiapan. Nah seperti itu. Nah, akhirnya kan jalan kan ada bertemu daripada kaum Hawazin. Akhirnya ketakutan nih. Apakah engkau jasus mata-mata katanya? Ana bukan mata-mata gitu, ana hanya lewat, ternyata ente ini gitu. Nggak taunya benar dia adalah mata-mata. Nah nggak taunya benar dia mata-mata. Akhirnya langsung Nabi sendirilah yang datang nyamperin dia langsung, apakah engkau benar-benar mata-mata? Sambil dipandang matanya langsung orang tersebut ketakutan. Nah, iya ya Rasulullah, iya, kami dari kaum Hawazin, kami khawatir. Nah, kami ini ingin tahu gitu, kami khawatir takut engkau pasukanmu daripada yaitu memerangi kaum kami gitu. Akhirnya simpan bawa ajak, penjarain tuh, maksudnya penjarain, dia diajak tuh ngikut perang dengan Nabi. Akhirnya itu kaum Hawazin tadi jalan aja, udah nyampe lewat. Nah ternyata lewat nih, lewat kampung anak Hawazin. Nah lewat kampung anak, ternyata nggak mampir katanya ke kota anak. Oh berarti benar bukan ke Hawazin gitu. Akhirnya terus ya, ternyata bukan ke Hawazin. Kemana Nabi SAW menuju ketika itu? Kemana? Ke Mekah. Ke Mekah untuk pembebasan kota Mekah, Quraisy. Nah itu gara-gara mereka kan yang tadi. Akhirnya kemudian setelah itu walakiyahur rasul
walakiyahur rasul jais Abu Sufyan fi thariq wa qad jaa yatajassasu akhbarul muslimin. Nah, kemudian ketika itu para penjaga pasukan menemui Abu Sufyan di jalan, dan ketika itu datang yatajassasu sambil mengintip-ngintip akhbarul muslimin, itu tentang kabar-kabar muslim. Pasaru ya. Udah Pasaruhu wa atau bihi ila Rasulullah SAW. Kemudian mereka nawan daripada yang tadi Anda ceritakan, wa atau bihi ila Rasulullah. Nah, kemudian didatangkan kepada Nabi pas lama wafaan Rasulullah SAW. Cuma arsala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW mengirim Khalid bin Walid liyadkhula Makkah min asfaliha wa amarahu ala yuqatila ila man qatalahu. Wa mana'athu ba'dul qabail. Kemudian Nabi SAW memerintahkan daripada Khalid bin Walid jadi pemimpin, pemegang royah bendera pemimpin, dan juga memerintahkan Nabi SAW ini kepada Khalid supaya tidak membunuh terkecuali memang orang yang memerangi orang muslim ketika itu. Ya. Dan Khalid bin Walid dia mimpin bagian dengan pasukan yang lainnya, dia bagian bawah. Nah, kemudian famana'atu ba'dul qabail minadukul. Nah, di situ dicegahlah kabilah-kabilah tersebut masuknya umat muslim, dicegah daripada orang-orang tersebut. Faqatalahum, akhirnya mau nggak mau Khalid bin Walid memerangi daripada orang-orang Quraisy tersebut. Nah, di antaranya itu ada anaknya Abu Jahal. Nah, siapa? Ikrimah. Nah, di situlah. Hatta hazamahum, sehingga mereka kalah. Itu bayangin 10.000 dibagi itu berapa pasukan? 1.000 lah, anggaplah 1.000 ikut Khalid bin Walid, 1.000 ikut Sa'ad, 1.000 ikut siapa lagi itu? Zubair bin Awam. Dibagi-bagi itu, bayangkan. Terus 1.000 ikut Amr bin As. Nah, mereka cuma paling 50, wajar kalah. Dan kuat mereka ketika itu, kuat kaum muslimin. Wadakhala Makkah amar Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna dakhala min a'la Makkah. Nah, ini Nabi dengan pasukan yang lainnya itu lewat atasnya, yang bawah biduni harb, tanpa peperangan. Li'annahu lam yamna'hu ahadun min dukhuliha. Karena ketika itu kenapa enggak berperang Nabi SAW dengan pasukannya? Karena tidak ada yang melawan. Kalau Khalid ada yang melawan. Pas kebenaran di bagian Khalid ada yang melawan. Siapa? Karena ada musuh, yaitu yang sangat ganas, Ikrimah. Nah, ini Ikrimah ini, dan ada salah satu Abu Sarah siapa tuh? Abdullah bin siapa itu? Nah, ini Ikrimah ini salah satu masuk daripada daftar tulisan. Nanti ada daftarnya. Ya, yang mana daftar tersebut nantinya apa? Yang akan dieksekusi mati. Karena ada beberapa sahabat di daftar tersebut wajib dihukum dipenggal mati pokoknya. Terkecuali dia tobat, terkecuali dia masuk Islam, baru dimaafkan oleh Nabi SAW. Kalau enggak, wajib dipenggal. Nah, salah satunya Ikrimah tadi. Kalau Ikrimah tahu sendiri kan, Abu Jahal sangat memusuhi Nabi. Terus ada lagi Abu Sarah. Abu Sarah ini orang yang apa coba? Yang memalsukan Al-Quran, dan dia ini murtad. Nah, dia murtad, dia sudah masuk Islam, bahkan itu disuruh oleh Nabi SAW ketika ada wahyu turun, suruh ditulis tuh. Nah, Abu Sarah ini suruh ditulis, akhirnya dia kabur lari ke Mekah, dan dia di situ apa coba? Dia di situ murtad dan mengatakan, sungguhnya itu Al-Quran aku disuruh oleh Muhammad menulis Al-Quran, Al-Quran tersebut sebenarnya aku palsukan katanya. Tuh, bayangkan fitnahnya, aku palsukan itu. Makanya dajjal luar biasa. Makanya disuruh lah di situ eksekusi, dan banyak dari beberapa orang-orang kafir Quraisy yang wajib harus dihukum mati ketika dia nggak tobat. Nah, seperti itu. Ikrimah masuk ada? Nah, Ikrimah masuk sama Abi Sarah jadi, dan beberapa. Anak nggak hafal nama-namanya. Pokoknya ada beberapa banyak yang memang masa kelamnya sangat dahsyat memusuhi muslimnya. Pokoknya yang sangat dahsyat memusuhi Islam dan perlakuannya sangat buruk terhadap Islam, dia pasti dihukum eksekusi mati. Nah, Hindun masuk tuh, sangat yang memusuhi Islam. Nah, kemudian setelah Nabi SAW dengan pasukannya berjalan, nah, 1.000 pasukan bertemu di jalan. Nah, di sini langsung lanjut ke Al-Yaum Yaumul Marhamah. Al-Yaum Yaumul Marhamah, pada hari ini yaitu hari kasih sayang, rahmah, kasih sayang. Lama arada Rasulullah SAW dukhula Makkah, ketika Nabi SAW ingin masuk Makkah, nah, nggak jauh tuh, sekitar berapa jalan kan? Berkemah di situ. Jadi ceritanya gini, Abi Sufyan nih, yang tadi datang kemana? Abi Sufyan? Ke pasukan Rasulullah. Nah, ke Madinah, yang ingin memperbaharui daripada perjanjian. Nah, itu pemimpin daripada suku Quraisy. Nah, ini Abi Sufyan bin Harb masih tetap ada rasa nggak tenang, karena dia tahu ada feeling gitu, nggak tenang hatinya. Aduh, ini dia nggak tenangnya kenapa coba? Waduh, ini kapan ya Muslim nyerang kita katanya? Soalnya dia udah tahu, udah yakin pasti kita diserang, dan Muhammad pasti tahu kabar tersebut kata dia. Akhirnya dia di luaran Mekah dia keluar aja, masih nggak kelihatan, masuk lagi nggak tenang. Gimana sih orang nggak tenang? Keluar lagi, masih belum ada. Ntar masuk lagi ke Mekah. Pada akhirnya dia terus aja keluar jalan, pengen tahu terus aja. Coba aja anak jalan ke depan. Soalnya dia nyari orang nggak ada juga. Biasanya kan suka ada tuh orang yang lewat gitu ya, yang orang dagang apa segala macam gitu kan. Nah, dia mau nanya ke situ gitu, nanti apakah di sana ada persiapan perang atau gimana gitu, kayak nanya gitu. Ternyata ini nggak ada sama sekali, orang yang lalu lalang itu nggak ada.
itu nggak ada. Akhirnya kebetulan lah di situ ada. Nah di situ kebetulan di tengah perjalanan sekitar 5 kiloan lagi masuk ke kota Mekah nih, 5 kiloan nih mau masuk ke kota Mekah. Nah itu Nabi SAW bertemu pamannya. Nah kemudian berkatalah Nabi SAW kepada pamannya yaitu Abbas, ihbis Aba Sufyan inda mururil khil liyaro jaisyal muslimin. Kata Nabi SAW, tahan Abu Sufyan nanti kalau ada nih dia nih. Nah, tahan Abu Sufyan ketika pasukan kaum muslimin berkuda itu melewatinya. Supaya apa? Tujuannya supaya dia lihat tuh Abu Sufyan betapa hebatnya, betapa kuatnya kaum muslimin ketika itu. Nah, katanya. Akhirnya kemudian kata Abbas, pamannya Nabi SAW, ini dicari nih Abu Sufyan. Akhirnya ya sudah. Emang sebelumnya Abbas sendirilah mengatakan pertemukan di jalan sama Abbas. Nah, Nabi mengatakan kepada Abbas, ya Abbas, tolong kasih tahu semua orang-orang Mekah, kabarkan bahwasannya anak siap-siap menyerang mereka. Waduh, kayak gitu. Akhirnya benar tuh, Abbas lari dengan kudanya dengan cepat. Nah, ketika itu umat muslim yang jaraknya sekitar 5 kiloan lah, 5-6 kiloan lah, pokoknya udah dekat aja. Nah, di sini istirahat. Karena memang sudah malam di situ, bikin tenda segala macam, bikin api unggun segala macam. Oh, pokoknya situlah. Banyak kan? Bayangan 10.000. 10.000 berarti banyak tenda kan? Dan banyak api unggun kan? Nah, ketika itu sudah agak-agak apa namanya? Menjelang maghrib lah bahasanya. Udah agak-agak gelap gitu. Akhirnya jalan tuh siapa namanya? Daripada Abbas, pas kebenaran. Nah, yang tadi Ana bilang, ini kan Abi Sufyan lagi keluar nih, lagi bolak balik mundar mandir, lagi nyari kabar. Ini gitu kan? Nah, kebenaran ada Abbas datang. Pas ada Abbas, wah kebetulan nih, ente Abi Sufyan katanya. Abi Sufyan. Oh, Abbas, gimana? Kenapa? Ana lagi nyari orang dari tadi nih. Hati Ana nggak tenang katanya. Nah, cemas, hati Ana cemas ini. Nah, karena dia udah ada feeling pasti datang nih Rasulullah dengan pasukannya nih. Cuman dia mana gitu belum datang gitu. Akhirnya dia kata Abbas katanya, Abu Sufyan, tolong infokan kepada orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy bahwasanya Rasulullah dengan pasukannya 10.000 datang dengan gagahnya. Tanpa sedikit pun dengan jalan kaki nggak ada, semuanya berkendara, onta segala macam, kuda, banyak kuda. Nah, di situ. Oh, benar langsung. Gembira Abi Sufyan gembira di situ. Aneh kan? Abi Sufyan kafir. Nah, Abi Sufyan memusuhi Muhammad, tapi mendengar kabar itu gembira. Seakan-akan ada apa gitu tuh. Ya kan? Langsung tenang, beda ada ya Abi Sufyan. Nanti bengong tapi ada kegembiraan di hatinya. Nah, seperti itu. Kemudian kata Abbas, ente mau kemana? Anda mau balik lagi ke sana? Oh ya udah, ente kabarkan saja ke sana. Nah, ke mana namanya? Ke Mekah gitu segala macamnya. Nah, Abi Sufyan mau datang ke sono. Penasaran anak, pengen lihat kayak gimana sih pasukannya. Akhirnya Abi Sufyan datang sampai di tempat perkemahannya Nabi SAW. Nah, ketika sampai di tempat perkemahannya Nabi SAW, Abi Sufyan memperhatikan. Wah bener itu, banyak ternyata pasukannya lagi kemah. Cuman nggak begitu jelas karena ketika itu di malam hari lah Abi Sufyan sampai di kemahnya di malam hari. Kemudian datang nyamperin, awalnya ngintip dulu, ngintip, akhirnya nyamperin. Nah, setelah itu langsung Nabi SAW mengatakan, "Hai Abu Sufyan, ceritakan bahwasanya kami akan memerangi kaummu, orang-orang Quraisy, karena engkau telah mengingkari daripada perjanjian. Bahkan itu perjanjian engkau yang membuatnya. Nah, tapi kenapa engkau yang tidak engkau yang melanggar?" Nah, seperti itu. Akhirnya diam aja Abi Sufyan. Langsung kata Nabi SAW, Abi Sufyan, ana pengen nanya sama ente. Apakah ente enggak percaya bahwasannya Allah ini Tuhan anak dan Allah ini yang menciptakan kami semua dan firman-firman Allah ini ya, semuanya yang anak katakan itu beberapanya ada wahyu dari Allah. Kata Abi Sufyan, tanya berdua-duaan nih seolah-olah gitu, seperti itu berdua-duaan. Sebenarnya dia percaya. Nah, terus tanya lagi, apakah dia percaya kalau anak ini rasulnya Allah? Percaya nggak percaya? Katanya Abi Sufyan. Percaya nggak percaya? Waduh, ente ya. Nah, biasa, Nabi biasa, nggak membanggakan gimana, biasa ngobrol. Gitu. Lakum dinukum waliadini. Ente anak-anak seperti itu. Kecuali Abi Sufyan baru perang, bahasanya dia tusuk, anak ngeles, tusuk balik, kan kayak gitu. Nah, akhirnya biasa. Akhirnya ya udah, Muhammad, anda mau balik, mau ngabarin kau mana? Nah, pas kebenaran kaum Quraisy ketika itu lagi musyawarah, lagi rapat. Ini Abi Sufyan kemana ini nggak balik-balik ini? Katanya gitu, nggak balik-balik. Pantesan nih kemana orang. Kemudian setelah kejadian hal tersebut, kemudian ngomonglah siapa namanya? Abbas mengatakan Nabi SAW, Abu Sufyan berkata kepada Nabi SAW bahwasanya, "Sudah, anak pengen kembali." Nah, akhirnya kemudian pamarat kembali berraya wa Abu Sufyan naraha wa alul Abbas anha fala mamarat qabilatul Ansar wa kana hamir Sa'ad bin Ubadah faltaqata ila Abi Sufyan wa qala lahu al-yaum yaumul malhamah. Nah, gitu. Padahal al-yaum yaumul marhamah. Al-yaum tustahallul Ka'bah. Wa qala Abu Sufyan habbaza yaumul jimar ya. Kalau marra Rasulullah SAW qala lahu Abu Sufyan au amarta bi qatli qaumik qala la fadzakara lahu kalam Sa'ad fa qala alaihi wasallam kana Sa'ad al-yaum yaumul marhamah. Nah, ini al-yaum tuqsal Ka'bah al-yaum yu'izzullahu Quraisyan bima akhadha ar-rayah min Sa'ad wa ataha abnahu wa amara al-jaysh an la yuqatila illa man qatalahu. Ya, kemudian setelah itu jadi alhasil
bahwasanya Abi Sufyan kembali mau balik tuh, cuman nah kembalinya ini Abi Sufyan sudah diceritakan gitu, sudah diceritakan bahwasanya gini kata Nabi SAW sebelum baliknya nih, pas tadi lagi ngobrol nih. Nah, Abi Sufyan bilangin ke kaum ente Quraisy, ana mau nyerang ente sama kaum ente, dan bilang sama mereka kalau mereka melakukan perlawanan mereka akan kami bunuh gitu. Dan kalau mereka nggak pengen kami bunuh, tidak pengen melakukan perlawanan, berarti hendaknya mereka masuk rumah ente. Wah, Abi Sufyan, wah rumah ente dijadikan base camp. Jadi biar apa namanya, ngefok Abi Sufyan, supaya Abi Sufyan merasa rumah ente berarti ada apa gitu kan. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalkan nggak ke rumah ente, siapa orang yang pengen aman dari kami, kata Nabi, itu hendaknya dia masuk ke Mekah katanya. Nah, kalau nggak cukup juga, kalau tidak, siapa orang yang menutup daripada pintunya rapat-rapat, tidak keluar ketika kami datang sampai ke sana, dan mereka tidak memerangi kami, cukup ada di dalam rumah, maka orang tersebut aman. Gitu. Akhirnya dikasih tahu tuh Abi Sufyan. Akhirnya balik Abi Sufyan. Nah, ketika balik, kan Abbas balik lagi tuh. Abbas udah menyampaikan ke mana namanya orang-orang Quraisy. Nah, balik lagi. Nah, Abi Sufyan yang tadi sendiri ke sini balik lagi. Nah, bertemu Abbas papasan. Nah, ketika paginya Nabi melanjutkan perjalanan lagi 5 kilo lagi sampai ke kota Mekah. Pas udah dekat sekitar 1 kilo atau 2 kilo, 1 kilo 2 kilo lah, itu Abi Sufyan dikejar sama Abbas. Kata Nabi SAW, wahai Abbas, tolong kejar, tahan ihbis yang tadi tuh. Ihbis katanya. Ihbis Abbas Sufyan, kejar loh, kejar. Ketika Abu Sufyan udah sampai bukit, nah biar agak tinggi tuh, tahan Abi Sufyan, supaya Abi Sufyan ini ngelihat kita, katanya. Tahan di situ. Abi Sufyan udah sampai bukit, tahan Abi Sufyan, katanya seperti itu. Pokoknya Abi Sufyan tahan, biar Abi Sufyan ini ngelihat kita. Akhirnya benar, Abbas dikejar sama Abbas dengan kencangnya, langsung sambil teriak, Abbas ini sambil teriak, Abi Sufyan, ya Abbas Sufyan. Abi Sufyan nggak pakai kendaraan, dia jalan, lari, dia ketakutan, dikejar sama Abbas, takutnya dia dikejar-kejar pengen dibunuh. Lari, Abi Sufyan, akhirnya udah dekat. Abi Sufyan, tunggu, berhenti engkau. Kenapa? Ente nakut-nakutin anak, ente mau membunuh anak katanya. Enggak, anak cuma manggil ente katanya. Anak nggak bunuh ente katanya. Ente kalau bukan mau membunuh anak, ngapain ente ngejar anak katanya, neriak-neriakin anak. Enggak, ente diam sini. Diam, tunggu di sini. Kata Nabi, ente diam, tunggu di sini, lihat no pasukan kaum umat muslimin gitu. Diam di atas bukit tuh sambil ngelihat. Akhirnya Famarrat Qabail biroyat wa Abu Sufyan yaroha. Langsung tuh pas diam di bukit, langsung Abu Sufyan ngelihat daripada kaum muslimin. Wa alul Abbas anha. Falamma marrat qabilatul Ansor wa kana hamila royatiha Sa'ad bin Ubadah faltafat. Nah, ila Abi Sufyan. Nah, kemudian ketika itu pertama kan karena pasukannya ini apa namanya? Tahu kan? Segrup gitu, paham enggak? Segrup yang dipimpin sama Khalid bin Walid 1000. Dipimpin Nabi berapa ribu? Dipimpin dipimpin Sa'ad tadi tuh bin Ubadah 1000. Dipimpin sama ini Khalid bin Walid. Jubair bin Awam berapa gitu. Nah, pas ketika dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, nah faltafata ila Abi Sufyan, melewati. Kemudian itu pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Sufyan melewati ila Abi Sufyan, lewat Abi Sufyan, maqala lahu, sambil ngomong tuh, kan di atas bukit sambil ngomong, lihat. Itu Abi Sufyan bengong aja. Karena kenapa? Itu dengan sendirinya Abi Sufyan ngelihat kaum muslimin sangat gagah, sangat keren. Pas tadi Sa'ad bin Ubadah lewat, langsung ngomong di atas bukit, kencang suaranya, al yaum yaumul malhamah, kata siapa namanya, kata tadi Sa'ad bin Ubadah. Terus al yaum tustahallul Ka'bah, bahwasanya hari ini hari pembalasan, ya kan? Dan bahwasanya hari ini hari dibebaskannya Ka'bah, tustahallu, dihalalkan dibebaskannya Ka'bah gitu. Kemudian kata Abu Sufyan menjawab daripada perkataan Sa'ad bin Ubadah tadi, habadha yaumud dimar gitu. Betapa indahnya hari pembalasan ini katanya. Habadha yaumud dimar, betapa indahnya hari pembalasan ini katanya. Falamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah tuh satu-satu tuh. Nah, di atas bukit tuh. Siapa? Abu Sufyan di atas bukit, satu-satu lewat, grupan ini lewat. Nah, giliran Waalaikumsalam. Nah, giliran yang masuk yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukan Nabi nih. Pasukannya yang dipimpin oleh Nabi SAW. Nah, pas giliran Nabi Muhammad yang lewat, itu Abi Sufyan makin heran lagi. Yang tadinya ngeliatin, makin tambah bengong aja. Oh, itu bengong, ngeliatin daripada pasukan Nabi SAW. Sampai-sampai tanpa sengaja, bayangkan, pas ngelihat pasukan Nabi, dengan takjubnya itu Abi Sufyan di atas bukit, sampai-sampai ada riwayat mengatakan apa coba? Abi Sufyan keceplosan ngomong syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan di situ masuk Islam. Makanya disinilah banyak riwayat-riwayat tentang masuknya Islamnya Abi Sufyan. Ada yang mengatakan riwayat Abi Sufyan masuk Islam ketika masih di Madinah. Ada yang mengatakan masuk Islam Abi Sufyan ketika ya tadi nih. Malam-malam ya. Malam-malam tadi. Ada yang mengatakan nanti Islamnya, yang paling benernya nanti Islamnya Abi Sufyan itu di mana? Di Mekah nanti. Pas lagi khutbah Nabi SAW. Ketika lagi khutbah tuh di situ. Dan di situ paling nyatanya benernya Islamnya.
Di situ benar, mungkin yang di riwayat-riwayat mengatakan itu benar. Cuman masih ada yang tadi tuh percaya tapi percaya tapi nggak percaya, percaya nggak percaya gitu bahasanya. Nah kemudian akhirnya setelah itu pas pas pasukan Nabi SAW lewat dengan pasukannya yang dipimpin oleh Nabi SAW, itu tanpa sengaja Abi Sufyan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, langsung bengongnya langsung diam aja. Pas udah semua pasukan lewat semua, langsung kaget Abi Sufyan, langsung lari dia, kabur lari. Maksudnya apa? Ingin menginformasikan ke semua orang-orang Quraisy bahwasanya pasukan Nabi Muhammad sudah dekat. Akhirnya semua datang. Akhirnya semua pasukan Nabi Muhammad sudah dekat. Nah, kemudian Abi Sufyan juga sambil kecapean, sambil mengatakan kumpul semuanya kumpul. Quraisy kumpul semua. Akhirnya kumpul semua. Anak tadi bertemu dengan Muhammad dengan pasukannya. Dia pasukannya sangat gagah. Pokoknya kalian, anak ngasih unjuk sama ente semua. Ngasih saran sama ente semua. Kalau ente pengen selamat, diem, jangan diperangi itu kaumnya Muhammad. Itu pasukannya gagah-gagah. Nggak ada satupun pasukan yang jalan kaki, semuanya berkendara. Terus persenjataannya sangat lengkap, sangat hebat-hebat. Udah mendingan ente nyerah. Terus Muhammad ngomong apa lagi? Muhammad berkata, langsung kemudian Abi Sufyan, bahwasanya Nabi SAW Muhammad menitipkan pesan kepadaku agar disampaikan kepada kalian. Pesannya itu bahwasanya man dakhala dari bahwa amin katanya. Siapa yang masuk rumah anak, maka orang tersebut aman. Nggak bakal diapa-apain sama pasukan Muhammad katanya. Lah gimana mau masuknya? Kata kaum muslimin, kata orang-orang Quraisy. Rumah ini kan kecil, segede gimana emang rumah ini gitu. Terus apalagi Hindun. Wah, Hindun nih orang yang suka nyablak ngomongnya, nyeletuk. Udah nyeletuk, nyakitin hati, nyablak ngomongnya. Muhammad jangan takut gitu. Rumah anak kita segede apa gitu. Nggak bakalan sanggup menampung banyaknya orang. Langsung kemudian dikatakan lagi, waman dakhalal Ka'bah fahuwa amin juga katanya. Siapa kalau enggak masuk rumah anak, dia masuk ke Ka'bah, maka orang tersebut juga akan selamat, akan aman gitu. Terus Abi Sufyan ngomong lagi, waman dakhala baitahu, dan siapa yang masuk rumahnya masing-masing, dia juga aman. Kalau enggak orang tersebut masuk rumah, kunci pintu rumahnya dan jangan sampai ada yang keluar. Nah seperti itu. Akhirnya semua mereka ada yang percaya nggak percaya, ada yang masuk ya kan, ada yang enggak. Nah disinilah Ikrimah, Abi Syarah, siapa lagi tuh? Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Nah semua itu tuh, semua nggak masuk dia. Bahkan siap-siap mereka berperang langsung ambil senjata. Nah pas Nabi sudah mau memasuki kota Mekah, di situ Nabi menginfokan lagi kepada para sahabat. Bagi lagi yang tadi tuh dipimpin Khalid bin Walid, dipimpin Sa'ad bin Ubadah, dipimpin Zubair bin Awam, dan dipimpin yang lainnya lagi tuh. Ada 4 pasukan. Jadi karena ketika itu kota Mekah, kota Mekah nggak satu penjuru, paham nggak? Ketika itu Mekah itu nggak satu titik. Jadi kalau masuk kota Mekah itu bisa dari beberapa titik, dari atas, dari bawah, dari samping, dari sono sini gitu bahasanya. Nah akhirnya Nabi membagi-bagilah pasukan. Ada pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah yang tadi sudah dijelaskan. Nah dia datang dari bawah, dari sebelah sono. Ada yang dipimpin dari Sa'ad bin Ubadah dari sebelah sono. Ada yang dipimpin dari Zubair bin Awam dari sebelah sono. Nah kayak gitu. Nah nanti titik kumpul bertemunya kalau sekarang ini namanya Jabal Hindi. Nah, titik bertemunya masuk ke kota Makkah lewat jalan yang berbeda-beda. Nah, kumpulnya di Jabal Hindi titiknya. Nah, di situ. Pokoknya semua masuk tuh. Nah, semua Nabi SAW masuk duluan tanpa ada perlawanan karena mereka semua nyerah. Terus Zubair bin Awam sama juga, dia semuanya masuk tanpa perlawanan, semua nyerah. Terus Sa'ad bin Ubadah juga sama. Giliran Khalid bin Walid lah ada penyerangan. Yaitu salah satunya Ikrimah yang melawan daripada Khalid bin Walid. Tapi tetap mereka kalah. Nah, akhirnya kalah, kemudian Khalid bin Walid masuklah hingga sampai Jabal Hindi kalau yang sekarang itu dinamakan. Nah, udah dekat daripada Masjidil Haram. Nah, udah dekat kalau sekarang Masjidil Haram kan? Nah, dekat Ka'bah tuh, dekat rumah Allah. Akhirnya setelah itu kemudian di situ Nabi SAW mengatur siasat dan lain-lainnya. Nanti kita lanjut lagi. Waalaikumsalam.